Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di kelas 10 pada pelajaran geografi, terutama dengan teknis pembelajaran asinkron. Kali ini Mas akan menjelaskan mengenai ruang lingkup, objek studi, dan aspek geografi. Nah, tujuan dari pertemuan kali ini atau pertemuan kedua dengan materi yang barusan saya Mas sebutkan, itu nanti teman-teman semua diharapkan bisa mengenal lebih dekat tentang apa itu geografi, terus emang studi-studi lanjut geografi itu seperti apa, terus kajian geografi itu apa aja, dan sebagainya. Dan yang pokoknya itu semua melingkup tentang perkenalan dengan pelajaran geografi. Em, Lanjut pada pokok bahasan itu Mas sudah bagi menjadi tiga. Yang pertama nanti kita akan membahas mengenai ruang lingkup geografi, yang mana itu ada pengertian geografi, terus sama sejarah singkat tentang geografi. Terus yang kedua ada objek studi geografi, ini lebih maksud ke studi-studi lanjutan ke geografi, karena geografi kalau cuma hanya satu itu sangat luas, sehingga ada ilmu-ilmu yang harus dispesifikasi seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya ketika udah masuk ke pembelajaran kedua ini ya, mengenai ilmu-ilmu tersebut. Terus yang ketiga ada aspek geografi. Yang mana ini nanti eh, ada dua aspek, yaitu aspek fisik dan juga aspek sosial. Nah, eh, ketiga pokok bahasan ini akan Mas bahas secara eh, ringkas tapi dengan value yang tinggi. Seperti itu, dan sekiranya nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua itu bisa melalui kolom komentar, baik itu di Google Classroom ataupun melalui video YouTube-nya, nggak apa-apa. Ya, kita akan masuk yang pertama ke ruang lingkup geografi. Kemarin waktu Mas sudah membagi tentang formulir di Google Form, itu kan Mas sudah memberi pertanyaan sekilas tentang geografi, tapi lebih tepatnya opini pribadi tentang geografi dari sudut pandang teman-teman semua. Dan udah Mas baca ya sekilas, ternyata teman-teman ini tertarik untuk belajar geografi, sehingga Mas kayak punya motivasi untuk kedepannya dan semangat tentunya dalam mencari materi-materi yang lebih inti dari eh, pada umumnya gitu. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai ruang lingkup geografi. Di dalamnya nanti ada pengertian dan juga sejarah singkat tentang geografi. Kita masuk ya itu. Terus nanti ada juga tentang kajian geografi. Kita akan breakdown satu persatu, step by step. Dari yang pertama dulu, terus kemudian kalau yang pertama teman-teman itu sekiranya udah agak paham, terus kemudian bisa lanjut yang kedua, dan begitu seterusnya. Kita masuk yang pertama dulu, pengertian geografi. Kemarin eh, udah diisi oleh teman-teman tentang opini pribadi tentang geografi. Ada yang jawab emang benar-benar pengertian geografi, terus ada juga yang menjawabnya itu agak lenceng, tapi ya nggak apa-apa. Itu kan opini pribadi, dan Mas juga nggak bisa membatasi eh, hak-hak kalian. Nah, sekarang Mas mau tanya, ini soal pertama, apa itu geografi? Ini bukan dari sudut pandang teman-teman, melainkan emang benar-benar kajian apa itu geografi. Soalnya itu yang pertama. Nanti soal tersebut bisa teman-teman eh, tulis ke lembar jawaban, dan nanti tunggu aja untuk soal berikutnya. Oke? Nah, Mas akan jelaskan sekilas tentang pengertian geografi. Jadi, geografi itu berasal dari gabungan bahasa Yunani. Yang pertama geo dan yang kedua graphin. Nah, eh, dua bahasa tersebut itu yang pertama ada geo. Geo artinya bumi.
Nah, terus kalau yang graphin itu artinya ditulis atau dilukis. Nah, kalau digabung secara asal ya, berarti bumi dilukis. Kayak gitu. Tapi eh, pengertian yang benar-benar pengertiannya itu eh, maknanya ya, kayak lukisan bumi. Jadi semua yang ada di bumi itu terlukis atau tercatat dalam tarikan kertas ataupun ingatan manusia ataupun yang lainnya yang dengan fungsi yang serupa. Sehingga semua yang ada kaitannya dengan bumi itu dicatat dan itu dimasukkan ke geografi. Itu untuk asal mula kata-katanya. Nah, kemudian kata geografi dikemukakan pertama kali oleh Eratosthenes dalam buku Geographica pada 276 hingga 194 sebelum Masehi. Berarti udah lama sekali eh, istilah geografi yang udah dikenal oleh manusia. Dan seterusnya nanti akan dibahas mengenai sejarahnya di slide berikutnya. Em, Kalau dari perspektif Mas, geografi itu membahas tentang hubungan, terus ada persamaan dan juga perbedaan antara ruang di bumi. Jadi semua yang melingkup tiga hal itu, baik itu hubungan, terus persamaan dan juga perbedaan, itu serta objeknya itu bumi, eh, maaf, latarnya itu bumi dan itu eh, masuk ke kajian geografi. Jadi bisa kita tangkap bahwa pokok inti dari geografi itu pertama ada ruang, kata ruang, terus yang kedua eh, hubungan, persamaan dan juga perbedaan. Nah, apabila kata-kata tersebut itu eh, ada dalam suatu konteks persoalan ataupun studi kasus, nah itu bisa termasuk ke dalam studi geografi. Nah, mengenai studinya apa, itu nanti kita kita juga bahas di kajian geografi. Oke, itu mengenai pengertian geografi. Ya, kalau dari para ahli, ini Mas sudah merangkum dari atau eh, mengambil referensi dari tiga para ahli. Yang pertama ada Bernardus Varnius, terus yang kedua ada Immanuel Kant, terus yang ketiga ada Bintarto. Nah, kalau eh, tokoh Bernardus sama Immanuel Kant itu tokoh dari luar, tapi kalau yang eh, Profesor Bapak Bintarto itu dari Indonesia. Nanti seperti apa pengaruhnya kita simak lebih lanjut. Ya, ini pertama ada tokoh Bernardus Varinius. Untuk gambarnya atau foto dari ilustrasi dari Bernardus Varinius bisa teman-teman lihat di samping kanan. Beliau menyebutkan bahwa geografi itu adalah campuran dari matematika yang membahas kondisi bumi beserta bagian-bagiannya juga tentang benda-benda langit lainnya. Nah, dari pendapat Bernardus Varinius ini bisa kita tangkap bahwa beliau juga memasukkan konteks ruang di dalam kata-kata yang membahas kondisi bumi beserta bagian-bagiannya, tapi ada campuran rumus matematika serta ada benda-benda langit. Ini bisa yang ada di awan ataupun di atasnya di em, luar angkasa seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini ada Immanuel Kant. Beliau memiliki peran dalam geografi itu merubah sejarah seperti itu. Eh, Beliau menyebut geografi adalah ilmu yang objek studinya adalah benda-benda, hal-hal ataupun gejala-gejala yang tersebar dalam wilayah di permukaan bumi. Nah, dari pendapat beliau atau Immanuel Kant, beliau juga mengambil atau eh, mencantumkan konteks ruang
di kata-kata yang tersebar dalam wilayah di permukaan bumi. Itu berarti beliau juga hampir sependapat dengan Bernardus Vareneus. Tapi perbedaannya, kalau yang Immanuel Kant itu udah seperti menggeneralisasikan beda-beda hal-hal ataupun gejala-gejala, sehingga semua yang ada di eh, wilayah permukaan bumi itu bisa disebut geografi. Dan perbedaan antara Bernardus Vareneus sama Immanuel Kant itu latarnya itu sama, atau ada bahasan mengenai ruangan seperti itu. Nah, sekarang dari Profesor Indonesia, Bapak Geografi Indonesia, eh, yaitu Bapak Bintarto. Beliau menyebut bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitra, menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Nah, pendapat Bapak Bintarto ini juga memiliki kata-kata ataupun konteks ruang, tapi ada tambahan yaitu waktu. Sehingga bisa kita pahami dari ketiga pendapat para ahli ini, itu mencampur tangankan pendapat geografi ataupun mengindekskan eh, definisi geografi ke dalam suatu ruang ataupun bumi dan mempelajari seisinya. Itu adalah kesimpulan dari pengertian geografi. Kalau menurut Mas seperti itu. Nah, nanti kalau ada pendapat teman-teman yang berbeda, ya silakan. Oke, kita masuk ke sejarah geografi. Nah, mengenal dengan sejarah ya, berarti kita udah harus tahu bahwa sejarah itu sesuatu hal yang sudah terjadi. Baik itu 10 menit yang lalu, itu juga sejarah. Terus, ataupun 5 menit yang lalu, itu juga sejarah. Tetapi, jika semua itu digolongkan dalam sejarah, eh, maka akan tercipta banyak sekali sejarah, sehingga nanti logbooknya itu terlalu banyak. Nah, sejarah geografi yang dimaksud ini adalah sejarah yang memiliki suatu momentum, ya, memiliki suatu momentum yang mempengaruhi pada masa tersebut. Nah, momentum ini dalam geografi dibagi menjadi 5 sejarahnya, yaitu sejarah geografi klasik, sejarah geografi abad pertengahan dan Renaissance, yang ketiga sejarah geografi modern, yang keempat sejarah geografi akhir abad 19, yang kelima sejarah geografi mutakhir atau saat ini. Nah, momentum itu terjadi dalam 5 konteks ini. Tapi sebenarnya juga masih ada banyak momentum lainnya, dan mungkin tidak tercantum karena tidak terlalu memiliki dampak yang besar terhadap perubahan geografi. Seperti itu. Oke, kita masuk yang pertama, sejarah geografi klasik. Sejarah geografi klasik itu terjadi pada zaman Yunani kuno, waktu eh, jaya-jayanya. Nah, pada zaman ini itu kebanyakan orang masih mempercayai mitologi, mitos-mitos, terus ada isu yang dibuat-buat, dan eh, masih menyembah bebatuan, animisme, dan dinamisme, dan sebagainya, serta mempercayai juga cerita rakyat. Tetapi dari kepercayaan tersebut itu bisa menyongsong geografi. Semisal waktu eh, menyembah berhala, berarti manusia-manusia tersebut harus mencari bahan material untuk membuat berhala. Nah, itu eh, termasuk ke geografi juga. Nah, kemudian yang ketiga, bangsa Romawi berperan dalam pengenalan geografi. Nah,
maksud dari bangsa Romawi ini sudah ke penjelajahan. Jadi waktu sejarah geografi klasik ini sudah ada penjelajahan dari orang-orang terdahulu, terutama bangsa Romawi, udah menjelajah samudra-samudra, terus mengitari ataupun eh, menelusuri yang ada di permukaan laut ataupun di darat, seperti itu. Dan ada momentum lainnya, misal dari bangsa Romawi itu menurunkan teknis dalam ataupun ilmu ke bangsa-bangsa lainnya. Misal ilmu dalam menaungi samudra, ilmu dalam menelusuri hutan ataupun menelusuri pegunungan dan sebagainya. Nah, itu memiliki momentum sehingga dimasukkan ke dalam sejarah geografi klasik. Terus mengenai tokoh-tokohnya pada masa ini itu ada yang pertama Amasimandaros, Thales, Herodotus, Eratosthenes yang menciptakan buku Geografika tadi, terus sama Ptolemeus itu yang sejarah geografi klasik. Terus yang kedua sejarah geografi abad pertengahan dan Renaissance. Uh, ini sudah masuk ke transisi dari jayanya bangsa Romawi ke bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa lain itu termasuk ke bangsa Arab. Bangsa Arab itu juga mempelajari teknis-teknis atau ilmu yang diberikan oleh bangsa Romawi dalam menaungi samudra, menelusuri hutan, menelusuri permukaan darat ataupun juga yang laut. Nah, dari itu maka bangsa Arab juga memiliki komitmen dalam mengenalkan ilmu geografi atau mempelajari ilmu geografi. Dan ditambah juga adanya kolaborasi dengan bidang-bidang lain, semisal dalam bidang seni, bidang filsafat, bidang agama, dan juga perdagangan. Terutama dalam agama ya. Ketika bangsa Arab itu udah mempelajari ataupun menguasai ilmu yang diberikan oleh bangsa Romawi, maka bangsa Arab eh, beserta tokoh-tokoh lainnya, entah itu dari agama Islam ataupun yang lainnya, itu eh, menyebarkan agama-agama ataupun ilmu rohanian seperti itu. Dan untuk menyebarkannya kan berarti beliau-beliau yang sudah terdahulu itu menggunakan ilmu geografi seperti itu secara tidak langsung ya. Semisal menaiki kapal, terus menyeberangi menyeberangi pulau, terus kemudian menaungi samudra itu kan juga disebarkan ilmu-ilmunya serta dalam pembuatan peta untuk menuju ke pulau mana dan bahkan mungkin mempelajari orientasi dalam penggunaan eh, peta, tapi dengan cara yang konvensional ataupun yang terdahulu. Masih awal-awal belum ada teknologi. Seperti itu. Sehingga momentum-momentum ini terutama yang dalam bangsa Arab serta penyebaran agama itu termasuk ke dalam sejarah geografi abad pertengahan dan juga Renaissance. Untuk tokoh-tokohnya pada masa ini itu ada tokoh Marco Polo, ada Vasco da Gama, Columbus, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Terus yang ketiga geografi dalam uh, sejarah modern. Nah, pada saat ini atau pada masa tersebut, geografi telah diakui sebagai disiplin ilmu yang berarti sudah dicantumkan ke dalam ilmu yang bisa dipelajari ke universitas-universitas, terutama dalam universitas di negara Amerika Serikat, karena yang sudah maju pada kala itu. Dan di geografi pun kajiannya juga bertambah. Ada iklim, ada tentang tumbuhan, ada tentang hewan, dan juga ada bentang alam. Ini merupakan kajian-kajian geografi yang diajarkan pada bidang-bidang pendidikan di Amerika Serikat pada kala itu.
serta tempat pendidikan lainnya yang mungkin sudah menerapkan pelajaran geografi untuk jadikan disiplin ilmu. Mengenai tokoh-tokoh pada masa ini, yang pertama ada Immanuel Kant, Alexander van Humboldt, Karl Ritter, terus sama Charles Darwin. Itu mengenai yang sejarah geografi modern. Nah, sekarang kita akan membahas ke sejarah geografi pada akhir abad 19. Eh, dari abad 19 dulu deh. Berarti ini terjadi pada akhir tahun, tepatnya kemarin, pas tahun 1999. Itu paling akhirnya. Nah, geografi selain mempelajari bidang tumbuhan, hewan, terus bentang lahan dan sebagainya, itu juga mempelajari geologi. Nah, geologi itu apa? Geologi itu adalah salah satu kajian ilmu dari geografi yang khususnya itu mempelajari tentang batuan-batuan yang ada di dalam bumi. Eh, untuk sampelnya bisa teman-teman lihat di samping kanan, itu ada nama-nama masa batuan, terus gambarannya seperti itu. Jadi batuan-batuan yang ada di bumi itu bisa dilihat, eh, ini batuan sejak zaman kapan? Apakah zaman Neogen, Paleogen, Jurassic, ataupun Permian yang sudah terdahulu dan sebagainya. Nah, sehingga para ahli geografi itu eh, mulai tertarik perhatiannya untuk mempelajari kajian ini, kajian geologi. Dan karena banyak yang tertarik, sehingga sejarah geografi pada akhir abad 19 ini dimasukkan menjadi momentum untuk perubahan geografi yang sebelumnya hanya tentang iklim, tumbuhan, hewan, dan juga bentang alam. Bentang alam ini mungkin bisa dimaksud ke morfologi gitu. Untuk tokoh-tokohnya pada masa ini yaitu ada Friedrich Ratzel, terus Ferdinand von Richthofen dan lain-lain. Terus sekarang yang saat ini atau geografi mutakhir, geografi yang saat ini sudah terjadi. Karena akhir-akhir ini atau terutamanya itu 10 tahun yang lalu, perkembangan teknologi sangatlah cepat. Eh, serta itu juga membawa dampak ke geografi. Semisal dalam geografi kan itu biasanya mempelajari secara langsung dengan objek-objeknya. Nah, tapi saat ini eh, geografi bisa dipelajari dengan jarak jauh. Semisal dengan menggunakan teknologi-teknologi canggih seperti satelit, drone, dan sebagainya. Dan untuk pengolahannya saat ini sudah ada komputer. Dan semakin lama komputer itu juga akan semakin canggih. Seperti itu. Serta momentum lain pada geografi mutakhir yaitu kajiannya selain yang geologi pada akhir abad 19 saat ini lebih ke kajian spasial. Kajian spasial ini tidak jauh beda dengan definisi dari keruangan dan akan kita bahas juga di materi selanjutnya mengenai kajian spasial. Itu untuk kondisi geografi terakhir. Sehingga jika teman-teman itu tertarik untuk mempelajari geografi, maka nanti mungkin teman-teman akan dikenalkan dengan citra, terus satelit, penginderaan jauh, dan sebagainya. Tapi itu ilmunya nggak nggak susah kok. Kalau ada niatan dan nanti mungkin bisa dipelajari. Terus untuk yang geologi, ini bukan berarti the end of geologi, tapi melainkan juga masih banyak sekali kondisi-kondisi batuan yang belum teridentifikasi hingga saat ini. Sehingga kalau kedepannya teman-teman masuk ke geografi ataupun tertarik tentang geografi, ya nanti bisa eh, dilihat seperti ini. Untuk contoh sampel ya, sampel pada geografi mutakhir itu teman-teman kalau membuka em,
aplikasi Android itu kan ada Google Maps. Nah, Google Maps itu adalah salah satu hasil keluaran dari pemanfaatan geografi, terutama eh, sistem informasi geografi dan juga penginderaan jauh. Ketika teman-teman melihat base map dari Android, itu akan ada banyak pilihan. Semisal pilihan topografi, pilihan semisal tempatnya ataupun dan lain-lain gitu. Kenampakan wilayah dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu interpretasinya, dan semakin ke depan itu aplikasi-aplikasi lain dengan teknologi yang canggih akan mempengaruhi juga ke geografi, sehingga geografi itu bukan akhir saat ini tapi malah justru eh, gentar-gentarnya dalam dunia teknologi, terutama di dunia digital itu baru memulai di kaidah-kaidah seperti ini. Itu untuk sejarah geografi hingga saat ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke kajian geografi. Tadi waktu penjelasan dalam kajian-kajian di slide sebelumnya, itu kan udah dijelaskan ya oleh saya bahwa kajian geografi itu nggak bisa dijadiin satu. Semisal kalau yang berhubungan dengan antar ruang ataupun yang berhubungan dengan persamaan, perhubungan serta ada perbedaan dalam keruangan itu eh, termasuk ke ilmu geografi, tapi secara spesifikasinya itu nggak bisa digeneralisasikan ke geografi, sehingga diperlukan untuk memecah menjadi beberapa beberapa eh, kajian-kajian. Semisal ada geologi, terus ada geomorfologi, ada klimatologi, ada oceanografi, ada biogeografi, ada kartografi, ada penginderaan jauh dan sebagainya. Nah, teman-teman ini jangan bingung ya. Kajian-kajian tersebut itu dasarnya adalah geografi ataupun yang tadi dengan konteks keruangan di eh, bumi ataupun di luar angkasa. Semisal kalau saat ini masih dasar ya, eh, kita akan masuk ke kajian yang di bumi terlebih dahulu. Semisal eh, geologi dan juga geomorfologi. Kedua kajian ini ada hubungannya dengan bentang alam ataupun bisa kita sebut dengan litosfer. Sehingga kalau ada studi yang mencangkup dengan permasalahan litosfer, itu kajian yang diperlukan antara lain adalah geologi dan juga geomorfologi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu mengenai litosfer itu apa, jadi litosfer itu merupakan eh, suatu bagian dari geosfer ataupun yang ada di bumi, tapi lebih ke permukaan daratnya. Seperti itu. Dan itu termasuk ke geologi dan juga geomorfologi. Geologi adalah tentang batuan, geomorfologi adalah bentang lahannya. Itu. Terus eh, ada lagi klimatologi. Klimatologi itu kalau dalam geosfer ada kaitannya dengan atmosfer. Nah, eh, klimatologi itu definisinya adalah suatu ilmu dari geografi yang mengkaji secara khusus tentang iklim. Jadi kalau teman-teman kedepannya itu tertarik dengan mengkaji udara, terus petir, awan, hujan, terus suhu dan sebagainya, nah itu masuk ke klimatologi seperti itu. Kemudian yang keempat ada oceanografi. Dari bahasanya aja udah ketahuan, ocean berarti yang ada di laut. Nah, di oceanografi itu termasuk ke kalau di geosfernya hidrosfer tentang air. Tapi kalau kita kembali lagi ya ke pengertian oceanografi,
oceanografi itu lebih ke pengetahuan di laut, misal gelombang, gelombang air laut, terus kedalaman air laut, makhluk-makhluk yang ada di air laut. Tapi untuk makhluk kurang sih. Lebih ke arus-arusnya, misal arus laut, terus arus keluar, arus dalam dan sebagainya. Terus jenis-jenis gelombang seperti itu. Itu masuk ke oceanografi atau kalau di geosfer disebut sebagai hidrosfer. Nah, selanjutnya di biogeografi. Nah, biogeografi ini sebenarnya juga masuk ke dalam litosfer. Tapi kalau Mas jelaskan tentang pengertiannya, jadi biogeografi itu lebih membahas ke persebaran hewan dan juga tumbuhan yang ada di bumi. Entah itu secara dinamis atau entah secara periodik eh, atau secara spesifiknya, misal ini hewan apa, terus kajiannya apa dan sebagainya. Itu kalau biogeografi. Nah, kemudian yang ini yang 6 dan juga 7. Kalau yang 6 itu lebih ke geografi teknik. Untuk saat ini kalau dileburkan dalam kajian geosfer itu masuk ke litosfer. Ya nanti akan eh, mendefinisikan tentang topologi ataupun yang ada di permukaan darat. Nanti akan digambar. Ini kalau artinya ya, ini lebih ke melukis suatu gambaran permukaan bumi atau dapat kita sebut sebagai peta. Nah, nanti kajian-kajian peta itu akan masuk ke kartografi. Entah itu peta administratif, entah itu peta topologi, garis kontur, unsur-unsurnya, ataupun secara teknisnya bagaimana itu nanti akan masuk ke kartografi. Kemudian yang ketujuh ada penginderaan jauh. Penginderaan jauh ini dapat disebut juga ini merupakan ilmu baru dari geografi yang mungkin 20 tahunan ataupun 30 tahun yang sebelumnya. Ilmu ini sudah menerapkan ke teknologi. Yang sebelumnya tadi kan pada slide sebelumnya waktu geografi mutakhir itu kan sudah menggunakan teknologi satelit. Nah, ini adalah salah satu eh, lanjutan dari penggunaan satelit itu tadi. Jadi kita bisa melihat permukaan eh, bumi, entah itu darat ataupun laut, dari satelit. Sehingga kita nggak perlu capek-capek melihat daerah tersebut. Nah, kalau untuk sampelnya dalam penginderaan jauh itu lebih ke kita bisa melihat dari Google Map eh, struktur perkembangan wilayah di kota X, kalau katakanlah kayak gitu. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke sana. Kita bisa cukup memantau dari Google Maps, oh seperti apa sih kota X ini, ataupun eh, kondisi jalannya seperti apa sih. Kita bisa melihat dari Google Maps saja. Itu untuk perandaiannya. Nah, dan ada lagi kajian-kajian lain yang Mas belum bisa sebutin di sini. Nanti kalau Mas sebutkan semuanya, nanti malah eh, kehabisan waktu. Tapi untuk kalau sampel salah satu aja itu ada planologi juga, terus ada SIG, terus ada eh, hidrologi dan sebagainya. Ya, eh, kembali lagi sih. Jadi kalau geografi itu dijadikan satu, itu sangatlah kompleks. Dan ini penjelasan-penjelasan ini merupakan lanjutan dari geografi. Sehingga teman-teman kedepannya kalau masih minat ke geografi ataupun semangat banget malah itu cukup mempelajari salah satu aja dari kajian-kajian yang ada di sini. Sehingga kedepannya bisa terfokus jika ada studi kasus tentang permasalahan keuangan. Katakanlah kalau permasalahannya itu banjir, berarti masuk ke hidrologi. Kalau permasalahannya gempa, itu masuk ke geologi. Permasalahannya cuaca yang mendadak itu masuk ke klimatologi, seperti itu. Jadi kayak gitu. Itu gambaran kajian geografi secara lanjutannya. Nah, sekarang kita masuk ke
objek studi geografi. Nah, dalam objek studi ini kita akan membahas lanjutan dari kajian geografi, tapi nanti lebih dikategorikan lagi. Misal kalau di sini ada 3 secara umum, ada geografi manusia, geografi fisik, terus geografi teknik. Kalau yang geomorfologi sama yang geologi itu termasuk ke geografi fisik. Kalau yang geografi teknik itu masuk ke penginderaan jauh, SIG, seperti itu. Nah, kalau yang manusia atau yang warna kuning itu ada ilmu geografi yang mencakup geografi ekonomi, geografi budaya, terus geografi politik, dan sebagainya. Dan menariknya lagi, geografi itu gak sekedar kita membahas tentang lingkungan. Kita juga bisa membahas tentang manusia, membahas tentang tekniknya, membahas tentang fisiknya. Dan masing-masing dari eh, kategori ini itu ada lanjutannya. Misal kalau geografi sosial nanti bisa dibagi lagi menjadi geografi pedesaan, geografi perkotaan, ataupun geografi periurban seperti itu. Dan saya ingatkan kembali teman-teman untuk kedepannya kalau masih semangat ke mempelajari geografi atau malah justru tertantang nih, teman-teman bisa fokus salah satu aja dari ilmu-ilmu lanjutan dari dasar geografi. Dan untuk di SMA ini merupakan dasar dari geografinya. Jadi nanti teman-teman diharapkan bisa menangkap tentang fundamental geografinya. Kalau fundamental geografinya itu udah menangkap, kedepannya lebih gampang lagi. Seperti itu. Entah itu mempelajari teknik, manusia, ataupun sosial, dan juga fisik. Nah, oke, seperti yang udah Mas jelaskan tadi, untuk yang objek studi geografi itu lebih ke pengkategorian. Jadi kita nanti akan mengklaster eh, tentang geografi itu seperti apa. Tapi saat ini kita akan melihat secara objek studinya dulu. Mengenai objek studi, geografi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada objek material dan juga ada objek formal. Nah, kedua objek ini memiliki perbedaan. Semisal, kalau objek material itu lebih seperti ke kajian-kajian tadi, kajian geografi, yaitu suatu bidang ilmu geografi yang melingkup fenomena-fenomena di geosfer. Semisal kalau fenomenanya itu berupa hujan, berarti eh, ilmunya atau bidangnya itu masuk ke klimatologi. Kalau fenomenanya itu adalah banjir, itu masuk ke hidrologi, kayak gitu, dan sebagainya. Nanti akan Mas jelaskan ke slide selanjutnya setelah ini. Nah, sedangkan kalau objek formalnya itu adalah sudut pandang yang digunakan dalam menganalisis objek material. Maksudnya, eh, bagaimana cara kita menerapkan ilmu, katakanlah kalau fenomenanya itu adalah banjir ya, bagaimana cara kita menerapkan ilmu hidrologi ke studi banjir itu. Nah, perbedaannya seperti itu antara objek material dan juga objek formal. Kalau material itu teorinya, formal itu prakteknya. Itu kasarannya seperti itu. Tapi kalau dalam definisi objek studi geografi dibaginya menjadi dua, objek material dan juga objek formal. Kayak gitu. Nah, saat ini kita masuk ke objek material. eh Objek material adalah bidang ilmu geografi yang memiliki keterkaitan dengan bidang lain atau fenomena geosfer yang ada. Sebelum Mas akan bahas ke lanjutan, misal ada atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan sebagainya, itu akan Mas jelaskan dulu tentang apa sih itu geosfer. Kan tadi Mas juga eh, bacakan, menyebutkan tentang geosfer, terus hidrosfer, litosfer, dan sebagainya. Nah, jadi geosfer itu lebih ke suatu fenomena yang ada di bumi, baik itu di udara, permukaan, dan juga di dalam bumi. Lebih ke fenomena-fenomenanya. Misal kalau fenomena ada fenomena banjir, terus ada fenomena hujan, ada fenomena
angin puyuh, ada fenomena badai dan sebagainya. Tapi kalau semuanya itu dirangkup menjadi satu ya, atau geosfer itu eh, terlalu general, sehingga diperlukan pemecahan lagi seperti tadi kajian-kajian. Nah, pemecahan itu ada 5. Yang pertama ada atmosfer, ada hidrosfer, ada biosfer, ada antroposfer, dan juga ada litosfer. Nah, perbedaan antara 5 ini bisa kita lihat ya, dari namanya aja juga beda, tapi fungsinya juga akan beda. Kalau atmosfer itu lebih ke fenomena yang ada di langit, entah itu awan, entah itu hujan, entah itu petir, entah itu angin, badai dan sebagainya. Itu ke atmosfer. Terus kalau yang di hidrosfer itu adalah fenomena-fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan air, semisal banjir, terus gelombang pasang surut, ataupun fenomena tsunami mungkin, seperti itu, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan air. Terus ada lagi biosfer. Jadi di biosfer itu merupakan fenomena yang mengkaji lebih ke persebaran hewan maupun tumbuhan yang ada di bumi. Tapi nggak cuma persebaran, kita juga akan membahas secara spesifik tentang biosfer itu apa. Misal tumbuhannya itu seperti apa karakteristiknya, hewan itu seperti apa, dan sebagainya. Itu untuk biosfer. Terus yang selanjutnya ada antroposfer. Nah, di antroposfer ini geografi juga membahas fenomena sosial. Antroposfer, lapisan manusia. Eh, Sehingga geografi itu nggak membahas aspek-aspek yang alami saja. Misal kalau ada hewan, ada tumbuhan, terus ada bebatuan. Nah, manusia pun juga masuk ke pembahasan geosfer karena manusia juga menghuni ruang bumi, atau yang kita kembali waktu awal-awal tadi atau pas pengertian geografi itu ada sangkut pautnya dengan ruang. Berhubung sangkut pautnya dengan ruang, manusia itu kan juga eh, meninggalkan ataupun memiliki tempat tinggal di bumi, sehingga ada aspek ruangan juga pada manusia. Dan di antroposfer itu kalau fenomenanya lebih ke persebaran penduduk, terus perkembangan wilayah, ada lagi eh, mengenai interaksi sosial, dan yang intinya ada kaitannya dengan keruangan di aspek manusia. Terus untuk yang terakhir itu ada litosfer. Litosfer itu lebih ke lapisan tanah. Nah, fenomena-fenomenanya itu kalau yang terjadi di permukaan bumi, ya udah itu berarti eh, sangkut pautnya ke litosfer atau lapisan tanah. Semisal kalau fenomenanya itu ada gempa, terus ada longsor, terus ada eh, ya ada lainnya yang nanti mungkin ada inspirasi ataupun ada ide yang secara mendadak seperti itu. Nah, mengenai itu adalah uh, pengertian dari geosfer. Kalau saya recap lagi, geosfer itu dibagi menjadi 5. Tujuan dibagi lebih agar lebih mudah untuk dipelajari, yaitu ada atmosfer tentang udara ataupun tentang yang ada di fenomena di langit, hidrosfer atau lapisan air, yaitu fenomena yang mengkaji tentang perairan, biosfer lapisan tanah dan juga hewan yang mempelajari secara spesifik tentang tumbuhan dan juga hewan. Terus kemudian ada antroposfer, lapisan yang mempelajari manusia, entah itu persebaran, interaksi sosial, pembangunan wilayah dan sebagainya. Terus yang terakhir ada litosfer tentang tanah. Seperti itu. Nah, tugas kedua ataupun pertanyaan kedua bagi teman-teman yang asinkron,
eh jelaskan apa itu geosfer, terus berikan contoh fenomena pada masing-masing pecahan dari geosfer. Itu tugas kedua. Oke, itu mengenai objek materialnya. Terus saat ini kita masuk ke objek formal. Nah, objek formal tadi sudah saya sebutkan bahwa objek formal itu berupa cara kita menggunakan eh, objek material atau ilmu kajian geografi untuk menangani suatu masalah ataupun lebih ke pemahaman objek materialnya. Itu eh dalam objek formal ini dibagi menjadi 4 sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandang keruangan, sudut pandang kelingkungan, sudut pandang kewilayahan, dan juga sudut pandang waktu. Nah, kalau yang pertama mengenai sudut pandang ruangan, itu cara kita melihat atau meninjau dari segi nilai atau suatu ruang. Semisal kalau kita ingin mempelajari tentang kartografi, jadi kita harus mempelajari tentang keruangan. Entah itu ada jarak, ada letak, ada juga keterjangkauan, dan konsep-konsep lainnya. Kemudian yang kedua ada sudut pandang kelingkungan. Itu merupakan cara kita melihat dari keadaan suatu tempat beserta dengan komponen di dalamnya. Untuk contohnya ada komponen abiotik dan juga biotik. Misal kalau kita sedang meninjau ilmu mengenai objek hutan atau di lapisan biosfer, itu kita bisa melihat dari sudut pandang kelingkungan. Terus yang selanjutnya ada sudut pandang kewilayahan. Nah, kalau kewilayahan ini lebih ke membandingkan gurun, misal tempat satu ke tempat lainnya. Untuk sampelnya ada membandingkan gurun dan juga hutan hujan tropis. Ini lebih ke pembangunan wilayah untuk mempelajari itu studinya. Terus yang terakhir atau yang keempat, cara kita melihat atau meninjau suatu wilayah dengan perkembangan waktu ke waktu. Nah, biasanya untuk ini penggunaan objek formal yang sudut pandang waktu itu bisa digunakan pada eh, ilmu litosfer, lapisan litosfer. Untuk ilmunya yaitu geomorfologi. Kita nanti melihat perbedaan bentang lahan di suatu wilayah pada tahun sekian dengan tahun sekian gitu. Semisal kalau di Ngemplak perbedaan pada wilayah Kecamatan Ngemplak pada tahun 2010 dengan 1960 itu bagaimana? Seperti itu. Itu untuk sampelnya. Nah, ini lanjutan dari objek formal. Setelah kita mengetahui adanya beberapa sudut pandang, jadi kemudian mungkin akan muncul beberapa pertanyaan pokok, yaitu ada 5W dan juga 1H. What, when, where, why, who. Dari uh, objek formal itu tadi. Misal kalau kita setelah melihat suatu kasus ataupun sedang mendalami objek material, maka kita pasti akan bertanya, emangnya apa? Terus kejadiannya di mana dan sebagainya. Dan itu pun nggak hanya berlaku di geografi, itu juga berlaku pada ilmu ilmu umum secara eh, ya emang secara umumnya seperti itu. Kalau kita sedang mempelajari suatu hal. Nah, kalau dalam geografi pertanyaan tersebut mungkin bisa dijadikan seperti ini. Satu, atau what untuk mengetahui jenis fenomena alam yang terjadi. Terus when untuk mengetahui waktu terjadinya fenomena alam. Tiga, where untuk mengetahui di mana terjadinya fenomena alam. Empat, why untuk mengetahui penyebab terjadinya fenomena alam. 5. Who untuk mengetahui subjek atau perilaku penyebab terjadinya fenomena alam. 6. How untuk mengetahui proses atau penanggulangan terjadinya fenomena alam. Nah, eh, dari pertanyaan-pertanyaan ini atau 5W1H ini eh, merupakan
pertanyaan umum ketika kita sedang mempelajari suatu hal itu sendiri. Kalau dalam geografi seperti itu. Kalau sampelnya misal fenomenanya itu adalah Gunung Merapi erupsi. Berarti pertanyaan yang pertama ada what, eh, fenomena apa yang sedang terjadi? Jawabannya gunung api meletus atau erupsi. Yang kedua when, siapa, untuk mengetahui oh iya, nomor dua ini ada kesalahan ya, bukan siapa tapi kapan, untuk mengetahui kapan terjadinya fenomena alam. Misal kapan gunung Merapi meletus, jawabannya tadi malam, kayak gitu. Terus yang ketiga where atau di mana, itu untuk mengetahui di mana terjadinya fenomena alam. Emangnya gunung Merapi ada di mana sih? Oh, ada di sisi utara dari Kecamatan Ngemplak gitu. Terus yang keempat why, mengapa, untuk mengetahui penyebab terjadinya fenomena alam. Semisal kalau pertanyaannya itu emang penyebabnya apa? Terus dari geografi menjawab ini letusan periodik ataupun ada eh, guncangan yang terjadi tadi malam terus menyebabkan ataupun memicunya magma yang ada di Gunung Merapi itu sendiri. Nah, terus kemudian pertanyaan nomor 5, who atau siapa, untuk mengetahui subjek atau pelaku penyebab terjadinya fenomena alam. Emang yang menyebabkan Gunung Merapi meletus apa? Yaitu tadi kalau ahli geografi ataupun orang geografi menjawabnya eh, terjadi karena adanya gempa dengan skala Richter ini pada eh, tanggal sekian gitu. Terus 6, how atau bagaimana, untuk mengetahui proses atau penanggulangan terjadinya fenomena alam. Misal lah terus bagaimana untuk keselamatan warganya. Nah, dari ahli geografi mungkin bisa menjawab seperti ini. Eh, Kami sudah menghimbau para warga ataupun para masyarakat yang ada di lereng Merapi untuk segera turun ataupun segera menjauh dari Gunung Merapi agar tidak terkena dampak dari erupsi seperti itu. Nah, ini adalah ada pertanyaan dari Bapak dan itu merupakan tugas ketiga ataupun pertanyaan ketiga. Silahkan mencari satu berita tentang fenomena alam dan coba menjawab pertanyaan 5W1 hanya dari fenomena ataupun berita fenomena alam yang sudah kalian cari. Itu pertanyaan ketiga. Saya ulangi lagi, carilah berita di sosial media ataupun lainnya, kemudian jawab dengan pertanyaan pokok 5W1H. Misal ada apa, kapan, di mana, mengapa, siapa, dan juga bagaimana fenomena itu terjadi ataupun fenomena alam tersebut ada kayak gitu. Untuk rentang waktunya bebas. Yang penting cari aja salah satu fenomena alam yang udah ada di uh, media. Kalian bisa browsing, misal fenomena alam tentang, ya salah satunya contohnya ya Gunung Merapi itu tadi kalau di sekitar kita kayak gitu. Itu untuk pertanyaan ketiga. Kita next, ini merupakan pokok bahasan yang terakhir, yaitu ada aspek-aspek geografi. Uh, ini berbeda dengan objek studi geografi. Ini lebih nanti kita akan membahas ke aspek fisik dan juga aspek non fisik, yang mana nanti kita akan mengkategorikan kajian-kajian geografi yang udah disebutkan tadi ke dalam aspek yang secara general terlebih dahulu. Nanti kita bedakan mana yang aspek fisik atau ilmu yang benar-benar fisik sama aspek yang non fisik. Nah, ini antara kedua ini ya, dan untuk aspek geografi hanya dua, fisik dan juga non fisik, dan itu tidak ada aspek teknik gitu. Nah, yang pertama aspek fisik geografi. Aspek fisik geografi mengkaji segala fenomena geosfer yang mempengaruhi kehidupan manusia
baik itu meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan juga semua fenomena alam yang dapat diamati secara langsung. Sehingga bisa kita tangkap bahwa aspek fisik itu lebih ke fenomena yang ada di bumi, dan fenomena tersebut itu mempengaruhi kehidupan manusia, seperti itu. Nah, fenomena-fenomena yang eh, ada, misal itu ada eh, bentuk muka bumi, itu mempengaruhi kehidupan manusia. Misal ada daerah yang penuh dengan perbukitan, ada daerah eh, yang banyak sungainya, ataupun ada daerah yang tidak ada sungai, misal seperti gurun dan sebagainya kayak gitu. Nah, fenomena-fenomena tersebut itu termasuk ke aspek fisik, dan mengenai aspek fisiknya itu dibagi menjadi tiga. Ada aspek topologi, ada aspek abiotik, dan juga ada aspek biotik. Nah, aspek topologi ya, itu berkaitan dengan bentuk muka bumi. Dan untuk kajiannya, kajian ilmu geografinya itu adalah morfologi, ilmu yang mempelajari bentang lahan. Seperti itu. Terus untuk yang kedua ada aspek abiotik, yaitu aspek yang berkaitan dengan unsur-unsur yang tidak hidup, semisal kondisi tanah, terus bebatuan, iklim, eh, air, dan sebagainya. Itu untuk aspek abiotik. Dan juga yang ketiga ada aspek biotik, atau eh, aspek yang berkaitan dengan unsur-unsur yang hidup, semisal ada hewan, terus ada juga tumbuhan. Eh, Kalau untuk sampelnya itu bisa, kalau tumbuhan kita bisa lihat pohon itu seperti apa. Kalau hewan ya salah satu aja, semisal eh, semut ataupun kucing dan sebagainya. Dan untuk aspek fisik ini bisa kita recap kembali bahwa suatu aspek yang mengkaji fenomena geosfer, dan fenomena itu mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga tidak ada aspek interaksi sosial antara manusia dengan manusia. Itu untuk aspek fisik. Nah, sekarang aspek non fisik. Aspek non fisik atau sosial, bisa kita tangkap ya, udah ada kata-kata sosial berarti ada interaksi antara manusia dengan manusia. Nah, aspek sosial ini bisa meliputi ke antropologis, politis, ekonomis, dan juga aspek yang berhubungan dengan aktivitas serta pola hidup manusia, misal kebudayaan. Aspek ini berbeda dengan yang aspek fisik, tapi lebih ke eh, khasnya atau ciri karakteristiknya itu lebih ke eh, interaksi antara manusia. Dan aspek sosial ini itu dibagi menjadi empat. Yang pertama ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan juga aspek politik. Tentunya setiap aspek ini ada interaksi antar manusianya. Kalau semisal di aspek sosial itu bisa tradisi, terus komunitas, kelompok masyarakat, dan sebagainya. Kalau di aspek ekonomi itu bisa meliputi ke pertanian, pertambangan, perdagangan, dan sebagainya. Untuk budaya itu bisa ke agama, bahasa, kesenian, dan juga kalau di aspek politik itu berkaitan dengan unsur-unsur kepemerintahan. Untuk perbedaan antara fisik dan juga non fisik ya bisa kita lihat, kalau aspek fisik itu fenomena yang benar-benar dari alam, tapi mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, kalau yang non fisik atau sosial itu adalah aspek yang memiliki interaksi antara manusianya. Oke, dari pertemuan ini bisa kita recap. eh, yang pertama tadi kita udah membahas mengenai ruang lingkup geografi, terus yang kedua kita membahas tentang objek studi geografi, yang ketiga kita juga membahas mengenai aspek-aspek geografi. Kita tadi udah membahas mengenai perkataan geografi. Geografi itu dibagi menjadi dua kata dari bahasa Yunani, geo dan graphin. Eh, Geo itu bumi, kalau graphin itu yang lukisan, berarti lukisan bumi. Seperti itu. Itu secara kasarannya. Terus tadi kita juga udah membahas mengenai pendapat-pendapat para ahli. Salah satunya itu ada pendapat dari Profesor Dr. Bapak Bintarto.
Terus ada lagi lanjutan yaitu sejarah geografi, tadi ada 5. Dan saat ini geografi masuk ke geografi mutakhir ataupun sudah mengintegrasikan dengan teknologi seperti itu. Terus kemudian kita tadi juga ada membahas kajian-kajian geologi, kajian-kajian geografi itu ada 7 tadi. Semisal ada geologi, geomorfologi, hidrosfer, hidrologi, terus ada oceanografi, terus kartografi, penginderaan jauh, dan sebagainya. Mengenai objek studi geografi, itu basisnya ada di pembagian geosfer. Itu ada 5. Atmosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer, dan yang terakhir litosfer. Atmosfer itu lapisan yang membahas mengenai udara yang ada di udara itu tadi. Terus kalau yang kedua itu ada hidrosfer, lapisan yang mempelajari ataupun yang membahas mengenai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan air, entah itu sungai, banjir, ya sebagainya. Terus yang ketiga ada biosfer itu membahas mengenai persebaran hewan-hewan ataupun tumbuhan yang ada di bumi ataupun secara karakteristiknya seperti itu dan sebagainya. Terus untuk antroposfer itu suatu lapisan yang membahas atau mengkaji tentang manusia. Jadi di antroposfer itu kita membahas interaksi-interaksi sosial seperti apa, persebaran sosial seperti apa, dan pembangunan yang dibuat oleh manusia itu juga mempengaruhi dampak seperti apa, seperti itu. Terus yang terakhir ada litosfer, lapisan tanah. Ini yang berkaitan dengan permukaan. Misal ada kondisi permukaan muka bumi, terus ada gempa dan sebagainya. Nah, terus kita barusan juga membahas mengenai aspek fisik dan juga non fisik ataupun aspek-aspek geografi. Nah, aspek-aspek geografi itu dibagi menjadi 2, aspek fisik dan juga aspek sosial. Kalau aspek fisik merupakan fenomena yang disebabkan oleh alam, tetapi memiliki pengaruh ke kehidupan manusia. Sedangkan kalau aspek sosial itu ya emang benar-benar disebabkan oleh manusia itu sendiri, misal interaksi sosial, terus kemudian ada perdagangan, pertambangan, dan sebagainya. Nah, pokok intinya tadi teman-teman udah mempelajari dasar-dasar geografi, terus udah kenalan dengan geografi dan pengertian geografi dan seperti itu. Untuk pengertian geografi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang keruangan, entah itu persamaan, hubungan dan juga perbedaan dari ruang itu sendiri. Tapi jika semuanya itu digeneralisasikan, maka itu terlalu berat sehingga dibutuhkan untuk pemecahan yang jadi 5 dari 5 bagian dari geosfer: antroposfer, biosfer, hidrosfer, terus kemudian litosfer dan sebagainya kayak gitu. Oke, mengenai pertemuan minggu depan, kita akan membahas mengenai konsep esensial geografi. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan konsep-konsep esensial geografi itu ada apa, terus mempelajari setiap konsep esensial geografi, terus untuk apa kita mempelajarinya, dan sebagainya. Untuk spoilernya, jumlah konsep esensial geografi itu ada 10. Ada 10 konsep esensial geografi, nanti silahkan dipelajari aja terlebih dahulu atau enggak membaca secara sekilas dengan searching emang konsep esensial geografi itu seperti apa. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membreakdown mengenai konsep-konsep esensial geografi. Oke, mungkin cukup sekian pada pertemuan asinkron hari ini. Dan jangan lupa tadi ada tugas, totalnya ada 3. Silahkan mengecek dengan cara melihat timestamp yang ada di deskripsi video ataupun di deskripsi Google Classroom. Nanti langsung aja teman-teman
submit tugasnya jika udah selesai dengan batasan waktu yang udah tertera. Serta jangan lupa mempelajari konsep esensial geografi. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Kita ketemu pada minggu depan secara sinkron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.